Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini kita akan memulai kuliah tentang fisiologi kehamilan. Jadi apa saja perubahan-perubahan yang terjadi pada saat wanita ini hamil, ya, yang berlangsung secara fisiologis, ya. Mudah-mudahan bisa kita capai manfaat dari kuliah pada pagi hari ini, ya. Jadi perubahan-perubahan fisiologis ini adalah perubahan yang berlangsung secara normal, ya, di mana biasanya berlangsung mulai awal dari kehamilan, ya. Sebagian besar dipengaruhi oleh karena hormon, ya, tapi sebagian kecil juga berlangsung karena pengaruh dari mekanik, misalnya perubahan perut yang membesar karena pertumbuhan dari janin, ya. Dari hormon misalnya karena efek dari progesteron, estrogen, kemudian renin, kortisol, dan insulin, ya. Perubahan-perubahan fisiologis ini adalah berlangsung supaya tercapai kondisi yang optimal, baik untuk pertumbuhan janin, kemudian penyesuaian dari ibu, dan juga untuk persiapan pada waktu dia menyusui, ya, dan juga untuk meningkatkan transport oksigen dan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan dari janin. Perubahan-perubahan fisiologis ini akan kita dapati pada waktu kita memeriksa seorang ibu hamil, ya, dan itu secara lumrah, secara lazim akan kita dapati sebagai gejala atau apapun yang dikeluhkan oleh seorang ibu hamil. Kemudian kita dapati juga sebagai tanda yang akan kita dapati pada waktu kita memeriksa seorang ibu hamil, ya. Dan juga kita dapati sekaligus dari pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan tes kehamilan, tes urin, maupun dari pemeriksaan ultrasonografi, ya. Kita mulai dari gejala. Jadi apa yang dikeluhkan oleh seorang ibu hamil, ya. Yang pertama yang paling banyak dikeluhkan oleh seorang yang hamil, ya, yaitu amenorrhea, yaitu tidak adanya menstruasi, terlambatnya menstruasi. Biasanya seorang wanita baru menyadari kalau dia hamil kalau siklus menstruasinya berhenti, ya, tidak ada siklus menstruasinya. Kadang-kadang seorang wanita sulit mengetahui kehamilan kalau sebelumnya menstruasinya tidak teratur. Biasanya ada seorang wanita yang menstruasinya 3 bulan sekali, ya, kemudian 2 bulan sekali. Lah ini mereka sulit mengetahui bahwa dia sedang hamil. Biasanya wanita yang siklus menstruasinya teratur, mereka akan lebih warn, lebih perhatian bahwa oh saya sedang hamil karena saya terlambat, ya. Kemudian yang kedua adalah gejala pada payudara, ya, di mana ada rasa tegang yang penuh pada payudara, dan ada gangguan berkemih di mana frekuensi berkemihnya meningkat. Ini sangat bisa dipahami karena pembesaran dari uterus akan menekan vesika urinaria, di mana vesika urinaria letaknya berada di depan dari uterus. Otomatis kalau uterus ini membesar, vesika urinaria tertekan, sehingga akan terjadi keluhan berkemih yang sering. Yang berikutnya adalah gejala mual, muntah atau morning sickness. Biasanya banyak dipengaruhi oleh hormon human chorionic gonadotropin, ya, di mana human chorionic gonadotropin ini mencapai puncaknya pada usia kehamilan 12 minggu, sehingga bisa dipahami pada trimester pertama biasanya morning sickness ini menghebat dan kemudian berangsur-angsur menghilang setelah penderita ini melewati trimester pertama, ya. Yang kedua yang selanjutnya adalah pembesaran abdomen. Nah, jadi ibu-ibu hamil biasanya dia akan merasakan perutnya yang membesar sesuai dengan pertumbuhan janin. Kemudian mereka juga akan merasakan gerakan janin. Gerakan janin ini akan dirasakan pada primigravida, yaitu antara 18 atau 20 minggu, ya. Tapi pada multigravida dia akan sudah merasakan pada usia 16 sampai 18 minggu. Jadi mereka mulai akan merasakan gerakan janin, ya. Jendul-jendul, ya, gerakan-gerakan ringan. Kemudian tanda pada kehamilan biasanya
kita mulai dari perubahan pada payudara. Payudara mulai tumbuh membesar, kemudian terjadi hiperpigmentasi, ya, perubahan warna di sekitar puting susu dan areola, di mana berubah menjadi warna kehitaman. Kemudian tampak benjolan kecil-kecil di sekitar areola mama. Ini gambar yang sebelah kanan bawah. Nah, gambar sebelah kanan bawah ini kita tunjuk, ya. Ini ada gambar tuberkel, ya. Kemudian di samping dari papila mami. Nah, ini muncul pada 8 sampai 10 minggu kehamilan, diakibatkan karena hiperaktivasi dari kelenjar sebaceous, ya. Kemudian jangan kaget, ya, pada waktu 16 minggu sudah mulai keluar kolostrum. Biasanya ibu-ibu hamil akan mengeluh, "Pak dokter, kok saya sudah mulai mengeluarkan ASI pada usia 16 minggu?" Nah, tidak apa-apa, itu karena kondisi yang fisiologis. Justru kondisi ini, wanita ini sudah siap untuk menyusui. Ada beberapa orang yang baru keluar ASI-nya setelah bayinya lahir, atau bahkan setelah bayinya lahir malah tidak keluar. Nah, ini, ya. Jadi terbentuknya kolostrum ini sudah mulai pada usia 16 minggu, tidak masalah. Kemudian perubahan pada kulit. Nah, yang paling banyak terjadi adalah perubahan warna, yaitu kehitaman, karena estrogen akan mengaktifasi melanin, ya, sehingga terjadi hiperpigmentasi pada wanita-wanita hamil. Yang pertama adalah linea nigra. Linea nigra ini kalau saya tunjukkan di gambar adalah di bawahnya pusar ini, yang lurus ke bawah. Ini namanya linea nigra. Kemudian striae gravidarum. Nah, ini yang garis-garis tidak beraturan di kanan kiri perut. Ini karena peningkatan melanin, juga deposit dari jaringan kolagen, ya. Yang berikutnya adalah kloasma gravidarum, di mana hiperpigmentasi di daerah area wajah. Ini juga efek dari estrogen, ya. Biasanya wanita-wanita banyak mengeluh, "Kok kulit saya jadi kehitaman, ya? Bagaimana cara menghilangkannya? Apakah nanti bisa hilang sendiri?" Ya. Nah, yang penting bagi kita sebagai dokter adalah memberikan komunikasi, informasi, dan edukatif yang baik, ya, bahwa ini nanti akan hilang seiring dengan berakhirnya kehamilan, penurunan kadar estrogen, progesteron, ya, jaringan-jaringan ikatnya akan kembali kepada semula sebelum hamil, ya. Apakah ada obat? Ada obat-obat banyak, tetapi dari literatur tidak bisa menghilangkan sampai 100%, ya. Berikutnya adalah perubahan pada genitalia. Biasanya perubahan genitalia ini diakibatkan karena vaskularisasi yang meningkat di daerah genitalia, sehingga terjadi bluish discoloration, ya. Bluish discoloration warna ke biru-biru, ke abu-abuan di sekitar vulva, vagina, cervix, ya, karena pembuluh darah yang meningkat di area sana. Traktus genitalia menjadi lebih lembut dan hangat. Perubahan uterus membesar, ya, kemudian menjadi globuler dan menjadi lebih lembut. Jadi konsistensinya tidak padat keras lagi, tetapi lebih lunak akibat peningkatan dari vaskularisasi. Di bawah 12 minggu pelvik tersembunyi di organ pelvis, tetapi setelah 12 minggu dia berubah menjadi organ abdomen karena dia sudah keluar dari rongga pelvik. Ini tanda-tanda yang kita temui di dalam pemeriksaan in speculo kalau kita mau mencurigai seorang wanita ini hamil atau tidak. Yang pertama adalah Goodell sign. Goodell sign ini adalah perubahan konsistensi dari serviks, di mana serviks ini kalau pada wanita hamil dia berubah menjadi konsistensinya seperti bibir, ya. Kalau pada wanita yang tidak hamil, coba Anda raba cuping hidung Anda, ya, cuping hidung Anda keras, nah itu serviks pada waktu tidak hamil. Tapi pada waktu hamil dia berubah lembut seperti bibir. Nah, itu adalah akibat vaskularisasi yang meningkat, ya, di daerah serviks. Kemudian Chadwick sign. Chadwick sign ini adalah warna kebiru-biruan, seperti pada gambar ini, warnanya kebiru-biruan, keabu-abuan. Nah, ini karena peningkatan dari vaskularisasi. Hegar sign itu adalah pembesaran atau pemanjangan dari serviks, ya.
Jadi serviks melunak dan memanjang dinamakan Hagar sign. Ballotment itu kita dapati kalau sudah ada bayi di dalam uterus. Jadi bayangkan seperti kalau kita menggoncangkan apokat, ya, apokat yang sudah matang, kita goncangkan akan bunyi klotok-klotok-klotok. Nah, karena ada sesuatu yang ada di dalam. Nah, kalau kita goncangkan perut ibu hamil, di situ akan teraba yang bagian yang bergerak di dalamnya. Nah, itu ada janin, itu namanya ballotment. Kemudian adanya positive pregnancy test karena adanya HCG di dalamnya. Jadi di dalam urin akan terdeteksi adanya HCG sehingga terjadi hasil kehamilan yang positif. Tanda pasti dari suatu kehamilan adalah adanya fetus, yaitu kita buktikan dengan terdengarnya denyut jantung janin. Ya, jadi selain ada ballotment, kita raba juga harus ada denyut jantung janin. Denyut jantung janin ini kalau kita menggunakan Doppler, ya, kita bisa mendeteksi pada usia 10 minggu. Ya, kalau kita dengan USG, ya, biasanya dengan 7 minggu sudah bisa terdeteksi. Tes kehamilan, yaitu dengan tes kehamilan kita mendeteksi adanya human chorionic gonadotropin di dalam urin dan puncaknya pada usia 12 minggu. Jadi kalau kita melakukan tes kehamilan setelah 12 minggu kadang-kadang hasilnya memang negatif, ya, karena HCG-nya sudah menurun. USG kita bisa mendapati 4 minggu yaitu gestational sac, kemudian 5 minggu kita dapatkan yolk sac, 6 minggu kita dapatkan bentukan janin, ya. Nah, sesuai gambar yang di kanan. 6 sampai 7 minggu kita sudah bisa mendeteksi adanya denyut jantung janin. Kemudian pada usia 9 minggu kita sudah mulai melihat bentuk-bentuk dari janin ini, sudah mulai kelihatan adanya kepala, sudah mulai kelihatan adanya badan. Nah, ini tonjolan tangan, tonjolan kaki, ya, dua. Kita bedakan dengan gambar yang di atas, tidak ada mana kepala, mana janin, tidak ada, hanya bentukan gumpalan saja, ya. Uterus secara normal dia ada inner layer, outer layer, dan central layer, ya. Jadi ada 3 lapis otot. Jadi uterus ini adalah suatu organ dengan lapisan otot yang sangat kuat, ya, karena untuk menunjang kehamilan dan proses persalinan, ya. Kemudian uterus ini juga akan mengalami hipertrofi dan hiperplasi karena pengaruh dari estrogen dan progesteron, dan juga akan mengalami perubahan bentuk karena proses implantasi dari plasenta, ya. Jadi di mana plasenta itu mengalami implantasi, uterus akan mengalami perlunaan dan pembesaran di daerah di situ. Ini perubahan pembesaran dari uterus sesuai dengan usia kehamilan, di mana bisa kita jadikan patokan pada waktu kita memeriksa seorang ibu hamil, kira-kira usia kehamilannya berapa, ya. Kadang-kadang seorang ibu hamil datang ke kita lupa berapa bulan ini usia kehamilannya, kapan dia mens terakhir, ya, kadang-kadang lupa. Jadi kita bisa mencocokkan dengan besarnya uterus. Kalau uterus ini ada di setinggi simfisis pubis, ya, ini kira-kira 12 minggu, ya, 2 jari di atas simfisis pubis ini 12 minggu. Kemudian pertengahan pusat dan simfisis itu 16 minggu. 2 jari di bawah pusat, atau ada beberapa literatur yang bilang ini setinggi pusat, itu 20 minggu, ya. Kemudian 2 jari di atas pusat itu 24 minggu, pertengahan pusat dan simfisis itu ada 28 minggu, ya. 2 jari di bawah processus hypoideus 32 minggu. Kemudian persis processus hypoideus adalah 36 minggu. Setelah itu akan turun lagi 2 jari di bawah processus hypoideus yaitu 40 minggu. Jadi ukuran-ukuran ini bisa kita pakai sebagai pedoman untuk mengetahui berapa usia kehamilan seorang ibu secara kasar, ya. Nanti akan diperkuat dengan pemeriksaan ultrasonografi kalau fasilitas memang ada, ya. Jadi kita juga bisa memperkirakan, ibunya bilang, oh saya hamil 3 bulan, tetapi kita lihat fundus uterinya kok setinggi pusat. Nah, ini kan tidak cocok, atau
dismatch ya, tidak matching. Nah, kita harus memikirkan ada kemungkinan apakah ini ada kehamilan kembar, apakah ini ada kelainan bentuk uterus, apakah ini ada miom di mana uterusnya lebih besar dari usia kehamilan yang seharusnya. Nah, ini perubahan bentuk uterus kalau kita lihat dari samping 4 minggu, 8 minggu, 12 minggu dia masih menjadi organ pelvik ya. Kemudian 16 minggu ke atas dia akan berubah menjadi organ abdomen ya. Dia berubah membesar ya sampai pada 40 minggu sudah mulai engage, dia mulai turun. Kita lihat dari gambar pada waktu tidak hamil berat uterus sekitar 50 sampai 70 gram, kemudian pada saat hamil aterem berat uterus bisa mencapai 1000 gram atau 1 kilo sampai 1,1 ya. Panjang uterus bisa mencapai 35 cm dan beratnya menjadi 1000 gram. Terjadi hipertrofi, kemudian dextrorotasi dari uterus ya. Pada usia 28 minggu dia berubah lagi menjadi segmen atas rahim dan segmen bawah rahim, di mana beda dari dua segmen ini adalah komposisi dari miometriumnya. Di segmen atas rahim penuh dengan jaringan otot, serabut otot. Yang segmen bawah rahim, serabut ototnya sedikit. Aliran darah dari uterus juga berubah. Diameter dari arteri uterina meningkat jadi 2 kali lipat pada usia 20 minggu. Dan sirkulasi di situ sangat tinggi sekali, 450 sampai 650 cc per menit. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang ibu yang mengalami gangguan perdarahan pada saat persalinan 500 cc per menit. Nah, ini yang akan keluar dari tubuh ibu. Ya, kalau dia tidak cepat tertolong, dia akan kehilangan nyawanya. Ya, makanya kita harus cepat-cepat reaksi cepat, ya, emergensi pada waktu terjadi perdarahan pasca persalinan. Ya, kemudian juga terjadi vasodilatasi akibat pengaruh dari estrogen. Jadi efek dari estrogen ini pembuluh darah akan melebar. Ya, ini tujuannya memang bagus untuk meningkatkan oksigen dan nutrisi pada janin. Tapi kalau terjadi perdarahan pasca persalinan, sebaliknya akan sangat berbahaya bagi ibu karena pembuluh darahnya melebar, aliran darahnya menjadi meningkat sehingga perdarahannya akan semakin hebat. Kemudian juga akan meningkat vascular endothelial growth factor, placental growth factor, eNOS dan NO. Ini semua adalah mediator-mediator yang menyebabkan pembuluh darah menjadi relaksasi. Ya, sehingga terjadi vascular refractoriness, artinya adalah pembuluh darah menjadi relaksasi, dia tidak menjadi kaku. Ya. Juga terjadi produksi hormon di dalam uterus. Yang pertama adalah HCG, Human Chorionic Gonadotropin, disekresi oleh trofoblast dengan tugasnya adalah membantu korpus luteum. Ya, karena pada waktu awal kehamilan plasenta ini belum sempurna, sehingga korpus luteum ini akan memproduksi estrogen dan progesteron. Ya, fungsi dari HCG ini adalah memelihara korpus luteum supaya dia tidak atrofi. Ya, mencapai puncaknya pada usia ke-12. Ya, kemudian hormon human placental lactogen, di mana ini juga disekresi oleh syncytiotrophoblasts, kadarnya meningkat setelah HCG mulai turun. Ya, sesuai namanya human placental lactogen, jadi ini juga mempersiapkan ibu untuk menyusui bayi, ya, human placental lactogen. Jadi dia merangsang sintesis protein pada tingkat sel, merangsang sekresi insulin, menghambat aksi insulin, ya, kemudian memobilisasi lemak dari penyimpanan, terjadi lipolisis dan meningkatkan glukosa darah ibu sehingga menyediakan glukosa untuk janin. Selain itu juga meningkatkan pertumbuhan payudara selama kehamilan, meningkatkan produksi ASI, kemudian menghasilkan kolostrum. Estrogen ini kalau plasentanya sudah mulai berfungsi, dia akan diproduksi oleh plasenta. Pada waktu awal kehamilan dia diproduksi oleh korpus luteum. Ya. Jadi dia akan
berfungsi kalau estrogen dia akan mendukung polimerisasi mukopolisakarida sehingga jaringan ikatnya menjadi longgar terutama di serviks, kemudian merangsang sintesis RNA sehingga merangsang sintesis protein. Untuk progesteron tempat produksinya sama dengan estrogen, efek utama dari progesteron yaitu untuk mengurangi reaksi dari otot polos sehingga terjadi penurunan rangsangan otot myometrium dan otot-otot polos lainnya termasuk otot pembuluh darah, otot uterus ya, otot pada paru-paru semuanya mengalami relaksasi termasuk otot-otot di dalam jaringan gastrointestinal sehingga terjadi mual, muntah karena gerakan dari usus melambat. Kistalutein kadang bisa sampai membesar sehingga mencapai ukuran yang patologis sehingga memerlukan reaksi pembedahan. Tapi pada umumnya kita tidak perlu melakukan apapun. Kistalutein ini dia akan mengecil sendiri dengan meningkatnya usia kehamilan. Dia akan terdeteksi dengan USG, dia membesar karena efek dari human chorionic gonadotropin ya. Kadang-kadang kalau dia membesar sekali dia bisa mengakibatkan maternal virilization. Jadi pertumbuhan dari rambut-rambut di wanita tersebut, dari rambut kaki, rambut di dada, rambut ketiak itu akan tumbuh ya. Pada serviks tadi sudah dijelaskan yaitu serviks menjadi lunak dan udim, kemudian terjadi penebalan dari mukus dari serviks ini yang berfungsi sebagai protektif supaya tidak mudah kuman ini masuk ke dalam intrauterin. Nantinya pada waktu persalinan dia akan keluar sebagai bloody show, jadi darah bercampur dengan lendir serviks. Prostaglandin dan kolagenase pada minggu-minggu terakhir dari kehamilan akan membuat serat kolagen menjadi serviks menjadi lebih lunak. Nah, ini serviks. Kemudian gambar yang sebelah kanan adalah lendir serviks yang kalau kita lihat di dalam mikroskop dia menunjukkan gambaran seperti daun pakis ya, Ferning sign. Nah, ini adalah lendir dari serviks akibat pengaruh dari estrogen yang tinggi. Perubahan pada vagina menjadi lebih tebal, lebih empuk, lebih biru ya karena hipervaskularisasi. Kemudian juga terjadi peningkatan dari vagina discharge akibat desquamasi dari sel mukosa vagina yang superficial. Pada payudara terjadi pembesaran jaringan payudara karena pengaruh dari estrogen. Progesteron akan menyebabkan proliferasi dari epitel-epitel kelenjar alveoli. Prolaktin yang diproduksi oleh hipofise akan menyebabkan aktivasi dari sekresi air susu setelah persalinan. Kemudian oksitosin akan menyebabkan pengeluaran ASI saat menyusui, di mana pengeluaran dari oksitosin ini akan terjadi akibat dari refleks menyusui oleh janin. Ya. Perubahan metabolik yang terjadi dari WHO diperkirakan bahwa total kebutuhan energi selama hamil ini adalah 77.000 kilokalori. Di mana pada waktu trimester pertama terjadi penambahan 85 kilokalori per hari, kemudian trimester kedua 285 kilokalori per hari, dan pada waktu trimester ketiga 475 kilokalori per hari. Pertambahan berat badan selama hamil ini biasanya rata-rata terjadi 12,5 kg. Tentunya berbeda ya, dari wanita yang sebelumnya sudah gemuk ya, diharapkan memang pertambahannya tidak sampai 12,5 kg ya. Tapi kalau wanita yang sebelumnya hamil sudah kurus ya, pada waktu hamil diharapkan memang pertambahan berat badannya 12,5 minimal ya, atau bisa sampai 15 kg. Ini grafik ini menunjukkan bahwa pada saat hamil akan terjadi kondisi seperti diabetic like, di mana terjadi peningkatan produksi insulin, tetapi di jaringan perifer terjadi resistensi dari kerja insulin sehingga glukosa akan meningkat, di mana glukosa yang meningkat ini akan disalurkan ke janin sebagai nutrisi dari janin ya. Makanya kalau ibunya mengalami hiperglikemia,
janinnya juga akan mengalami hiperglikemia karena insulin ini tidak ditransfer dari ibu ke janin, sehingga yang ditransfer hanya glukosa saja. Kalau ibunya mengalami hiperglikemia, bayinya juga akan mengalami hiperglikemia. Metabolisme lemak pada waktu hamil akan terjadi peningkatan produksi lipid, lipoprotein, kemudian apolipoprotein. Penyebabnya adalah resistensi insulin tadi, ya. Kemudian adanya stimulasi dari estrogen, sehingga karena lipogenesis, ya, sehingga payudara membesar, berat badan meningkat, ya. Payudara membesar karena memang dia disiapkan untuk proses menyusui. Dan kalau kita cek secara laboratorium memang akan terjadi maternal hiperlipidemia pada waktu kehamilan. Ini pada grafik ini kita bisa melihat, jadi pada wanita-wanita yang underweight biasanya berat badannya ya peningkatannya 18,5 ya, pada normal weight 18,5 sampai 24, pada waktu overweight ya BMI-nya bisa sampai 25 atau 29, atau pada waktu obese dia bisa BMI-nya sampai 30 ya. Kita lihat yang lajur yang tengah ini peningkatan berat badannya, ini dari angkanya dari pound ya, kalau kita konversi ke arah kilogram ya kurang lebih separuhnya ya. Jadi kalau dia underweight bisa meningkat sampai 14 sampai 20 kilo, normal weight ya 12,5 sampai 17 ya. Pada wanita yang obes diharapkan ya antara 5 sampai 10 kilo sudah ideal. Ini energi dan kebutuhan mineral, vitamin ya yang dibutuhkan selama hamil ya, terjadi peningkatan. Pada kardiovaskuler juga terjadi perubahan, di mana perubahan-perubahan itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan maternal, mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari uteroplasental dan janin, kemudian sekaligus mengkompensasi kehilangan darah pada akhir persalinan. Jadi kita bisa melihat secara normal wanita hamil ini akan kehilangan darah sekitar antara 0 sampai 500 cc pada saat persalinan. Kita bayangkan saja pada wanita yang dewasa sehat, kalau dia kehilangan darah 250 sampai 500 cc, dia sudah bisa pingsan, dia bisa tidak sadar. Tapi karena pada waktu hamil ini seorang wanita hamil sudah dipersiapkan sejak hamil, plasma darahnya meningkat, volume darahnya meningkat, sel darahnya meningkat, sehingga kehilangan darah 500 cc pada waktu persalinan, dia tetap segar, bugar, tidak akan berpengaruh ke kondisi fisiknya ya. Itulah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai seorang pencipta, bahwa sudah disiapkan ibu hamil ini pada waktu persalinan ya. Jadi dia sudah mengkompensasi kehilangan darah ini. Terjadi peningkatan dari volume darah, kemudian cardiac outputnya juga meningkat, stroke volumenya juga meningkat 10%, terjadi vasodilatasi dari pembuluh-pembuluh darah perifer, kemudian systemic vascular resistance menurun, otomatis tekanan darah akan menurun, pulmonary vascular resistance menurun karena otot polos juga menurun ya. Terjadi penurunan dari tekanan osmotik karena plasma dari ibu meningkat sehingga osmotiknya menurun. Dari vaskulernya terjadi penurunan dari tonus vaskuler juga karena efek dari posisi. Dari hematologinya volume darah meningkat 50%, RBC red blood cell-nya juga meningkat 25 sampai 40%. Tetapi karena peningkatan dari red blood cell dan hemoglobin ini tidak sebanding dengan peningkatan volume darah atau peningkatan plasma, sehingga pada ibu hamil akan lumrah terjadi anemia fisiologis, di mana terjadi penurunan kadar Hb sampai di bawah 12. Kemudian sumbu jantung juga akan terdorong ke arah kiri atas karena diafragma ini akan terdesak oleh uterus, sehingga jantung juga akan terdesak. Terjadi perubahan dimensi dari toraks, jantung mengalami left axis deviation, kemudian secara lumrah akan terjadi murmur ya, hampir di semua katup, terutama katup aorta dan katup pulmonal. Denyut jantung meningkat,
kemudian terjadi pelebaran ventrikel sebanyak 25%. Irama jantung akan meningkat, ya, berubah, terjadi left ventricular hypertrophy dan efusi perikardia secara fisiologis yang semuanya fungsinya adalah meningkatkan output dengan kondisi yang sangat berfluktuasi. Dan juga terjadi autocaval compression yang diakibatkan karena pembesaran dari uterus, di mana uterus yang membesar ini akan menekan aorta dan vena cava superior, ya. Otomatis penekanan pada aorta tidak begitu berefek karena aorta adalah arteri di mana dia dibungkus oleh jaringan otot yang tebal, ya. Yang berbahaya adalah penekanan pada vena cava. Jadi seorang ibu hamil disarankan untuk tidur miring ke kiri. Kenapa? Karena letak dari vena cava ini ada di sebelah kanan dari kolumna vertebralis, ya, supaya uterus tidak menekan vena cava, ya. Jadi tidak apa-apa dia menekan aorta karena aorta ini lebih kebal, lebih tahan terhadap penekanan karena di sana ada otot-otot yang kuat. Tapi pada vena tidak ada otot sehingga lebih rentan terhadap penekanan. Di bawah 23 minggu tidak ada perubahan tekanan, tapi pada usia 24-28 terjadi penurunan aliran dari vena cava sebanyak 8% kalau tertekan dari uterus. Pada usia 29-32 minggu terjadi penurunan 14%, dan pada usia 33 minggu sampai aterem menurun sampai 25%. Nah, ini sangat berbahaya sekali, bisa menyebabkan janin mengalami hipoksia karena otomatis aliran darah ke jantung berkurang sehingga cardiac output juga akan berkurang, aliran darah ke uteroplasental juga akan berkurang sehingga terjadi hipoksia pada janin. Untuk itu perlu kita pesankan kepada ibu hamil supaya dia sering berubah posisi, lebih banyak tidur miring ke kiri. Ini gambar dari skematik dari jantung. Yang biru ini dalam kondisi normal dan yang hitam ini adalah dalam kondisi hamil, di mana terjadi left axis deviation, kemudian dextrorotasi dan janin akan terangkat ke kiri atas. Volume hemostasis, retensi cairan, itu adalah hal yang paling lumrah pada saat hamil, baik karena efek dari estrogen, progesteron, aldosteron, kemudian efek dari renin, angiotensin, ya. Jadi lumrah pada ibu hamil terjadi udem, ya. Volume darah meningkat, terjadi cairan ekstraseluler yang meningkat, ya, dengan beberapa peningkatan cairan intraseluler. Jumlah sel darah merah akan berkurang, maksudnya berkurang ini konsentrasinya, ya, bukan sel darah merahnya. Sel darahnya tetap meningkat, tapi secara proporsional akan turun karena plasmanya yang meningkat. Konsentrasi hemoglobin juga akan menurun, kemudian hematokrit menurun, trombosit juga menurun. Volume plasma meningkat, red cell mass meningkat, total blood volume meningkat, jumlah leukositnya meningkat, erythrocyte segmentation rate meningkat, konsentrasi fibrinogen akan meningkat, clotting faktornya meningkat, sehingga pada ibu hamil mudah terjadi stasis atau koagulasi, ya. Kemudian plasma juga meningkat. Konsentrasi hemoglobin secara normal ada di atas 12,5. Pada waktu kehamilan karena terjadi anemia fisiologis, penurunan kadar Hb, sehingga kadarnya kadang-kadang bisa sampai di bawah 11, ya. Kebanyakan juga diperberat lagi adanya defisiensi besi pada ibu hamil karena secara epidemiologis wanita-wanita muda di Indonesia banyak mengalami anemia defisiensi dari Fe. Nah, ini akan lebih memperberat lagi pada waktu dia hamil, akan terjadi anemia yang lebih berat. Kita lihat di sini peningkatan dari plasma, ya, blood volume yang biru ini, kemudian plasma yang kuning tidak diikuti seimbang dengan sel darah merah, sehingga apa? Akan terjadi anemia fisiologis, ya. Puncaknya terjadi pada trimester ketiga. Jadi kalau kita ibu hamil mengalami anemia, dia akan mengalami puncak dari anemia pada trimester ketiga. Ini kondisi yang sangat
berbahaya sekali oleh yang dialami pada ibu yang hamil. Terjadi hiperkoagulabilitas. Ini terjadi karena efek dari estrogen dan stasis pembuluh darah. Kenapa kok terjadi stasis? Karena otot-otot pembuluh darah tadi distimulasi oleh progesteron sehingga mengalami kontraktilitas yang menurun, ya. Terjadi stasis, peningkatan risiko penyakit tromboemboli karena fibrinogennya meningkat, faktor pembekuannya meningkat, ya, penurunan protein S dan sensitivitas terhadap APC juga menurun. Kadar trombosit faktor 11 dan faktor 13 turun, peningkatan kadar leukosit. Respirasi juga berubah. Jadi peningkatan kebutuhan dari oksigen, di mana menyesuaikan dengan kebutuhan dari oksigen yang diperlukan untuk pertumbuhan janin dan metabolisme dari ibu yang meningkat. Jadi konsumsi oksigen secara normal adalah 250 cc per menit, yang meningkat 20% pada waktu hamil, dan juga terjadi lagi peningkatan 15% karena kebutuhan metabolisme dari ibu. Juga terjadi hiperventilasi pada waktu ibu hamil. Nah, ini juga perlu kita waspadai sebagai tenaga kesehatan, dokter, ya. Kenapa? Karena hiperventilasi ini akan menimbulkan gejala-gejala atau tanda-tanda yang menyerupai kelainan jantung atau penyakit pada paru, ya. Jadi perlu kita eksplor lebih lanjut hiperventilasi ini fisiologis atau bukan. Terjadi peningkatan kebutuhan oksigen sebesar 20%, tidal volume meningkat, laju pernafasan meningkat, tekanan dari oksigen meningkat, karbon dioksida menurun, HCO3 menurun, terjadi dyspnea karena hiperventilasi dan elevasi diafragma. Jadi sangat lazim seorang ibu hamil pada waktu trimester ketiga pasti datang kepada tenaga kesehatan, ke dokter, dokter saya kok mengalami sesak, nafas saya kok ngongsrong. Nah, ini karena elevasi dari diafragma dan juga karena peningkatan ketersediaan oksigenasi ke plasenta, sehingga perlu hiperventilasi dan tidal volume yang meningkat. Pada susunan saraf pusat juga terjadi perubahan, yaitu hipofise mengalami pembesaran. Kenapa? Karena aktivitasnya meningkat. Neuron oksitosin dihambat melalui mekanisme hormonal yang melibatkan progesteron, estrogen, dan opioid. Tapi kalau progesteron dan estrogennya berkurang, nanti oksitosin yang akan aktif, ya. Pelepasan dari oksitosin ini juga dirangsang lagi pada waktu janin menghisap, ya, rooting reflex. Terjadi juga gangguan tidur. Biasanya ibu hamil pada waktu trimester ketiga, ya, akan mengalami gangguan tidur, baik karena gerakan janin, kemudian sudah mulai adanya false labor, ya, kontraksi palsu, ya, atau juga kontraksi yang sudah aktif, ya, itu akan mengalami gangguan tidur. Akan menyebabkan perubahan dari traktus urinarius yang distimulasi oleh progesteron, juga diproduksi oleh plasenta, di mana angiotensinogen akan dirubah menjadi angiotensin 1, angiotensin 2, kemudian menjadi aldosteron, terjadi retensi dari air, penyerapan dari natrium, dan ekskresi dari kalium. Terjadi peningkatan dari aliran darah ginjal, glomerular filtration rate akan meningkat sebanyak 50%, ya. Terjadi penurunan dari albumin, ya, sehingga tekanan onkotik dalikoid lebih rendah, ya. Apalagi kalau terjadi kebocoran dari aliran darah ginjal, albumin akan lebih rendah lagi, ya. Ini perubahan pada ginjal, ya, membesar, kemudian terjadi dilatasi, perubahan dari glomerular filtration rate, renal fungsi akan berubah, terjadi perubahan asam basa, dan osmolalitas dari plasma juga berubah, ya. Terjadi perubahan frekuensi dari miksi, ya. Yang pertama dari awal-awal kehamilan karena penekanan dari uterus ke vesika urinaria. Kemudian pada akhir kehamilan karena janin sudah mulai turun memasuki rongga panggul, sehingga kepala janin ini akan menekan vesika urinaria sehingga terjadi frekuensi miksi yang meningkat.
Di saluran cerna juga terjadi perubahan motilitas ya, motilitasnya menjadi lebih lambat sehingga terjadi konstipasi, kemudian rasa kenyang ya, jadi cepat kenyang, nafsu makannya menurun. Jadi terjadi juga gastroesophageal reflux disease. Kemudian mual muntah yang pada waktu awal kehamilan dirangsang oleh adanya human chorionic gonadotropin. Pada saluran hati hepatobiliar juga akan terjadi stasis. Jadi pada waktu hamil akan risiko tinggi terjadinya batu hepatobiliar ya. Terjadi peningkatan bilirubin di dalam darah yang pada kondisi patologis juga bisa menyebabkan pruritus pada seorang ibu hamil. Ini diakibatkan karena bilirubin di dalam darah meningkat sehingga terjadi pruritus ya, yang nanti akan hilang pada berakhirnya kehamilan. Pada kulit tadi juga sudah saya jelaskan adanya spider angioma dan erythema palmar karena adanya vaskularisasi yang meningkat, pertumbuhan rambut yaitu virilisasi, kemudian hiperemi mukosa, striae gravidalum dan hiperpigmentasi yang tadi sudah kita jelaskan pada awal-awal kehamilan. Imunologi juga terjadi perubahan. Yang paling awal sekali adalah tubuh dari ibu ini harus siap untuk menerima janin yang otomatis dia mempunyai antigen, antibodi yang berbeda ya. Kita namakan dengan alograf. Jadi ibu harus siap menerima antigen, antibodi dari janin yang baru ini. Pada reaksi imunologis yang patologis, janin ini akan ditolak oleh ibu sehingga terjadi proses abortus atau aborsi, kadang-kadang terjadi IUFD ya. Respon kekebalan tubuh juga akan berubah. Terus efek sitotoksik dari sel juga akan berubah karena efek dari progesteron. Kemudian natural killer cell akan berkurang sebanyak 30%, kekebalan humoral bawaan akan meningkat, imunoglobulin masih aktif dan imunoglobulin G akan melintas ke plasenta. Jadi kekebalan pasif dari ibu bisa ditransfer ke janin. Karena perubahan imunologis ini, seorang ibu hamil juga akan lebih rentan terhadap infeksi virus, yaitu terhadap sitomegalovirus, kemudian herpes, varicella, ya, juga kepada malaria. Ya. Beberapa dari infeksi ini juga masuk ke dalam infeksi-infeksi yang akan menimbulkan efek teratogenik pada janin. Juga akan terjadi gejala beberapa gangguan akibat autoimun yang berkurang. Ya. Kemudian pertambahan berat badan yang tadi 12,5 kg itu asalnya dari penambahan darah, retensi cairan, penambahan berat payudara, plasenta, bayi, kemudian uterus yang membesar dan cairan amnion yang secara normal pada waktu ibu hamil ini mengalami persalinan, dia rata-rata akan turun berat badannya sebanyak 7 sampai 7,5 kg. Akibat cairan amnionnya hilang, plasentanya hilang, janinnya lahir ya, kemudian uterus mengecil, volume darah juga berkurang sehingga berat badannya akan berkurang sebanyak 7 sampai 7,5 kg. Kemudian perubahan fisiologis dari tulang belakang ibu ya. Secara fisiologis tulang belakang ini akan menjadi tumpuan dari titik berat dari ibu ya. Jadi apalagi kalau perutnya semakin membesar, tumpuan ini beralih ke depan. Jadi kita harus menyarankan kepada ibu hamil supaya dia menghindari memakai sepatu-sepatu yang berhak tinggi, karena kalau dia memakai sepatu yang hak tinggi, titik berat ini akan berpindah ke depan. Kalau dia hamil akan semakin memperberat tulang belakang karena dia menyangga titik berat yang ada di depan ya. Jadi kita sarankan supaya dia memakai hak yang rendah atau alas kaki yang tidak memiliki hak, sehingga berat badan akan berada pas di tulang belakang ya, sehingga akan mengurangi keluhan-keluhan akibat gangguan tulang belakang ini, misalnya nyeri pinggang, nyeri pada lumbal, itu akan berkurang.
ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk kuliah fisiologi kehamilan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan atau komentar bisa dikirim ke kolom chat di bawah ini.